Rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia yang sempat ramai dibicarakan mulai melempem. Seiring dengan berbagai isu lain yang berseliweran, pembicaraan mengenai pembangunan IKN pun seperti hilang ditelan lini masa. Banyak juga pertanyaan yang muncul, apakah pembangunan di IKN ini jadi dijalankan? Kecepatan yang sedang dan sudah dilakukan itu seperti apa saja sih Pak? Begini, orang melihatnya ini seperti pembangunan fisik. Padahal di belakang itu justru kaitannya yang utama adalah bagaimana menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, industri di sana yang sudah diatur di dalam undang-undang dan di dalam turunannya. Nah, di antaranya ya kaitannya dengan apa yang Anda sebutkan ekonomi hijau, ya justru maksudnya Presiden memindahkan ke situ agar terjadi pertumbuhan industri-industri baru. Agar industri kita berpindah, yang selama ini dominan di sebelah barat, pindahkan ini, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang menyeimbangkan. Nah, justru komponennya nomor satu, ya, semua adalah green. Nomor satu, bagaimana nanti industri energi baru terbarukan. Ya, ada 6 industri. Industri yang berkaitan dengan pertanian, industri yang berkaitan dengan farmasi, obat-obatan, industri yang berkaitan dengan ekowisata, industri yang berkaitan dengan yang emisi rendah karbon, ya, dan kemudian didukung oleh pendidikan dan juga kawasan atau hub ya untuk pengembangan yang berhubungan dengan IT, ya seperti Silicon Valley di Amerika. Nah kemudian juga kita ini industri-industri ini harus didukung dengan industri pendidikan abad 21 yang menyiapkan tenaga-tenaga, kan intinya sumber daya manusia. Jadi sebetulnya memang hulunya itu kita konsepnya green, ya, smart, kemudian juga berkaitan dengan identitas bangsa dan sebagainya. Itu memang temanya. Tapi memang dalam pembangunan fisiknya, dalam tujuan pengembangan industrinya semua adalah green. Sejauh ini untuk tahapan awal sendiri seperti apa nih Pak? Nah, oke. Kalau kita berbicara tahapan awal ya, di mana-mana ya di seluruh dunia ya, kalau kita akan membangun suatu kawasan itu yang disebut infrastruktur dasar. Basic infrastruktur. Apa? Seperti yang sudah Anda lihat, kita menyiapkan air baku ya. Jadi kita sudah membangun Spakusmoy itu. Mungkin progresnya udah sekitar 60% sekarang. Nah itu ya hampir 60 ya. Nah itu sudah akan digunakan untuk membawa air. Ya, dia punya kapasitas 2.500 liter per detik. Nanti kita akan bawa dulu sekitar 300 liter per detik. Itu dari sisi air baku. Kemudian jalan, akses di mana-mana. Nah, pertama adalah bagaimana juga kita memberikan akses untuk pembangunan dulu. Ya, untuk pembangunan dulu nih. Jadi kita manfaatkan aksesnya, kan kita berbicara dari utara ya, dari arah Samarinda ya ke arah Semboja. Makanya sebagian jalannya kan udah ditingkatkan. Anda pasti lewat sana tuh. Ya dari kilometer 38. Nah, kemudian juga akses melalui Teluk Balikpapan, di mana kita juga nanti sedang berkoordinasi agar ada dermaga-dermaga untuk menurunkan material. Kemudian juga kita dari arah Kalimantan Selatan itu belok di Petung ke arah namanya Simpang Riko ke atas ya ke arah ibu kota negara. Itu dalam rangka akses untuk logistik ya. Tetapi kita juga menyiapkan yang akses utama nantinya, yaitu jalan tol dari Balikpapan. Persisnya kita mulai dari ini nantinya, dari airport Balikpapan ya, Sepinggan, melalui menuju ke arah utara sedikit ke arah Manggar namanya, berbelok menuju ke arah kilometer 11 ya, terus sampai menyusuri Pelabuhan Karyangau sampai balik ke Pulau Balang ya. Nah ini yang utama akan lurus nanti ya, akan lurus, tetapi sementara kita belokkan dulu ke Pulau Balang ya, untuk Pulau Balang, karena kalau kita lurus nanti di Teluk Balikpapan itu harus ada tunnel terowongan bawah laut
yang disebut immerse tunnel. Nah, kita masih studi itu. Jadi sementara lewat jembatan dulu ke kiri ke arah Simpang Liput. Gitu. Jadi pada intinya sekarang yang sedang disiapkan infrastruktur dasar itu dari segi air, jalan. Kemudian kawasannya juga udah kita inikan. Pertama yang akan kita batalkan penyiapan cluster kafling yang disebut land development. Land development kita siapkan. Nah, begitu land development itu siap ya, secara bertahap nanti kita bangun mulai dengan kawasan istana, kawasan perkantoran, ya, Kemenko, Istana Wapres, ya. Nanti secara bertahap terus ya untuk legislatif, ya, untuk yudikatif dan juga nanti hunian-hunian. Gitu. Jadi bertahap kan? Nah, itu yang sedang kita inikan. Nah, ini kita memasuki fase pertama 2022 sampai 2024. Nanti 25 sampai 10 tahun sampai 2035 itu ada fase lain. Tentu saja berlanjut pembangunan kota, tetapi juga kita harapkan industri-industri tadi yang mengenerate ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga mulai. Yang seperti saya sebutkan, mulai nggak kita industri yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, ya? Mulai nggak dengan yang investasi di bidang pertanian, obat-obatan, dan sebagainya. Kira-kira demikian. Minat-minat investasi pada sektor-sektor industri itu sendiri sejauh ini gimana? Ya, itu yang kemarin kan, betul. Itu yang saya sendiri udah menerima langsung ya. Misalnya, yang saya tahu, misalnya Korea. Itu berniat membangun kawasan. Satu kawasan ya. Mungkin berapa ribu, sekitar 2.000 unit ya. Tapi lengkap lah. Mungkin bukan kecamatan lah, sedikit lah, setengah kecamatan ya. Nah, itu ada rencana investasi, mereka akan rencana mulai 2025. Tapi beberapa hal juga yang saya pelajari, misalnya ada yang berkaitan dengan investasi yang berhubungan dengan air bersih, ya, kemudian dengan sampah, ya. Kemudian yang tadi perkembangan investasi yang berkaitan dengan energi baru terbarukan itu sudah datang juga, ya. Kalau minat investasi itu sendiri nantinya bakal dilakukan di IKN itu sendiri atau misalnya di Balikpapan atau di kota-kota lain sekitar? Jadi begini, yang industri itu IKN ini ada kawasan yang paling kecil lingkaran dalam itu KIPP namanya. Itu untuk pusat pemerintahan. Kemudian ada kawasan IKN-nya ya, itu kurang lebih 56.000. Kalau yang KIPP ini sekitar 6.600. Nah, ini 5. Kemudian ada kawasan pengembangan hampir 250.000. Semua industri itu yang green tadi dengan kriteria industri masa depan dibangunnya di IKN dan juga di rencana pengembangan seiring dengan pengembangan selanjutnya gitu ya. Di Balikpapan sendiri sudah ada kan industri minyak, gas ya, memang sesuai dengan ininya. Di Samarinda juga ada industri-industri yang lain. Nah, ini nanti membuat suatu sinergi. Jadi bukan di Balikpapan, kalau yang baru itu diharapkan adalah di IKN dengan jenis yang lain. Ya. Nah, kemudian Pak, kalau masalah pendanaan sendiri, kalau dari APBN kesiapannya seperti apa sih Pak? Begini, prinsipnya kan di dalam membangun IKN ini diharapkan bahwa pembangunannya semaksimal mungkin di luar APBN. Ya, nah, ada APBN dan diharapkan non APBN, ini bermacam-macam ya, KPBU, investasi atau hal-hal lain yang dimungkinkan secara peraturan. Nah, kalau untuk infrastruktur dasar ya, untuk airnya kita mulainya dengan APBN. Ini sekarang ya. Nah, sekarang misalnya kami dari Kementerian PUPR untuk sampai 2024 sudah mengusulkan anggaran APBN senilai 43 triliun. Tadi untuk hal-hal yang basic tadi ya, 43 triliun yang memang harus dibiayai oleh APBN. Nah, sebagai gambaran untuk 2022 ini yang sisanya kurang lebih sekitar 6 bulan ini, kita mengharapkan bahwa ada untuk uang muka, kita udah mulai tender ya. Jadi kita harapkan nanti sekitar 5 triliun. Nah, sisanya ya itu diharapkan di 2023 dan di 2024. Ya, jadi sekitar kalau 43 dikurang 5, 38 mungkin sekitar 19 atau 20 di masing-masing tahun itu. Pak, bangunannya kan dilakukan secara bertahap ya Pak ya. Kemarin kita waktu datang ke sana tuh sempat ada pembicaraan antar masyarakat gitu bahwa mereka tuh khawatir terkait banyaknya nanti akan pekerja yang akan masuk ke sana Pak. Apakah akan ada upaya untuk
memberdayakan masyarakat di sekitar Pak? Sangat, sangat ya. Kita logika sederhana, kalau kita bekerja di suatu tempat, tentunya kita mengharapkan para pekerja yang utama dari sekitar itu ya, sekitar lokasi proyek lah mudah-mudahan. Kenapa? Ya tentu saja itu akan lebih mudah ya, orang-orangnya yang ada di sana dan sebagainya. Nah ini memang sedang kita persiapkan. Pada saat ini sudah ada kegiatan pelatihan. Nah kita mulai ya, pelatihannya bukan hanya kalau berkaitan dengan konstruksi, tentu saja berkaitan dengan konstruksi nih, pelatihan operator alat berat ya. Kita betul-betul itu diamanatkan agar masyarakat betul-betul terlibat. Nah, bukan hanya kegiatan konstruksi juga, bahkan kita bekerja sama dengan misalnya organisasi kewanitaan, bagaimana menyiapkan makanan yang ini ya, yang baik dan sebagainya. Kemudian mungkin juga masyarakat mau berkontribusi dalam hal-hal yang di luar konstruksi. Nah, itu juga dengan Dinas Tenaga Kerja kita kerjasamakan. Tadi kita balik ke jalan tol Pak. Yang jalan tol itu sendiri kan memang kalau kita lihat di IKN kemarin sudah ada paket lelangnya, sudah di sounding ya Pak ya. Nah, itu lihat apakah sudah di sounding ke BUJT atau gimana Pak untuk mempelajari atau feasibility studies-nya sendiri? Ya, kita harus mulai. Ya kan? Nah, kita mulai kan inisiasi dengan APBN. Ya, tentu saja sambil paralel oleh BPJT kan ditawarkan kemungkinan KPBU untuk melanjutkan, sangat mungkin ya. Tapi kan kita berkejaran dengan waktu juga. Nah, ini juga harus memulai. Mudah-mudahan inisiatif pemerintah memulai ini juga semakin menarik investor nih. Jadi nggak tunggu-tungguan gitu kan. Nah, ini mulai, nanti kan gampang. Tinggal kalau kita bicara KPBU tinggal diperhitungkan aja berapa pemerintah sudah melakukan. Karena juga secara paralel kita lakukan pembebasan tanah juga di area tersebut. Iya, sambil jalan ya paralel kita lakukan pembangunan untuk mulai. Pembangunannya mulai kapan Pak ini Pak? Targetnya Pak? Kalau untuk land development secara ini akhir Juli ya. Untuk jalan kita mulai sekitar awal Agustus. Jadi kan kemarin kami sempat berkunjung ke Karyanau. Itu memang lumayan untuk di antara yang lain termasuk salah satu yang paling siap untuk dari Balikpapan. Karena itu sudah ada. Nah, kalau untuk yang di IKN-nya sendiri ini bakal seperti apa Pak? Iya, itu lebih ke dalam. Nah, mungkin kita juga nanti mau menggunakan ya, alternatifnya adalah dermaga yang sudah ada ya, milik beberapa perusahaan ya, ataupun nanti kalau perlu ya kita membangun juga di titik itu untuk memudahkan akses. Karena kunci dari pembangunan itu adalah kemudahan material logistik untuk masuk ke lokasi. Gitu. Kalau sejauh ini Pak, untuk setidaknya dalam hingga 2024 nanti kalau dari pemerintah sendiri melihat apa saja sih Pak tantangan yang masih cukup sering timbul yang masih harus diatasi untuk tantangan Pak? Ya, pertama kan ini sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, dan ini yang kita lakukan mulai dari nol. Ya, tentu saja tantangannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan rencana yang insya Allah sudah sangat baik ke dalam realisasi ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti proses yang betul-betul baik ya, memperhatikan aspek lingkungan dan juga memperhatikan sosial masyarakat ya, sehingga itu dari sisi kondisi ininya. Kedua, bagaimana juga kita menerapkan teknologi-teknologi yang betul-betul ya, dengan desain yang ada, teknologi kepada masa depan ya. Bagaimana kita juga sekarang menggunakan digitalisasi sebagai dasar kita mulai dari merencanakan sampai membangun. Karena kita berbicaranya panjang nih, bukan hanya sampai 2024 ya, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan sumber daya manusia tadi ya, bukan hanya masalah masyarakat sekitar, tapi yang kita bangun itu kan tadi bukan hanya kota, industri, menyiapkan orang-orangnya. Itu tantangan kita ke depan, gitu. Ya, tolong lihatnya agak jauh, ya, ke depan itu, gitu kan. Anda kan nanya juga industri ekonomi hijau kan? Iya, coba bagaimana bicara teknologi, bicara sumber daya, insinyurnya, ya, bagaimana juga masyarakatnya. Karena ini perpindahan ini bukan hanya membangun saja, ada perubahan, ada transformasi kalau istilah Bapak Presidennya. Transformasi bekerja, transformasi berbudaya, transformasi kehidupan, ya. Dan transformasi ini yang harus kita kawal karena ini merupakan tantangan untuk Indonesia ke depan. Ini berbicaranya kan ke depan, bukan sekarang.
Pak, kalau kawasan industri hijau itu berarti di kawasan industrinya nanti itu sendiri tetap mempertahankan apa? Iya, secara prinsip kita akan mengejar sampai 75%. Ya, industri kawasan hijaunya. Ya, bukan hanya teknologinya saja, jadi kawasannya juga. Itu kita ada beberapa KPI, ya, Key Performance Indicator, itu sampai 75% itu. Ya, jadi betul-betul bukan hanya jargon saja nih hijau itu, secara fisik juga akan kita jaga. Makanya yang kemarin ditinjau oleh Presiden pertama kali itu adalah kebun bibit, ya. Nursery di daerah Mentawir, udah dikunjungi ya, di daerah Mentawir. Itu kan mau berapa banyak sekali pohon yang akan kita siapkan. Nomor satu ya forestrasi, penghutanan kembali. Betul-betul akan menjadi perhatian itu. Berarti nanti industri diwajibkan, misalnya mereka memakai lahan. Bukan hanya diwajibkan, sudah masuk ke dalam peraturan. Iya, bahwa kawasan itu berapa persen yang bisa dibangun dan sebagainya sudah ada. Jadi IKN ini sudah dipersiapkan mulai dari undang-undang, PP, sampai kepada perpresnya sudah ada. Ya, nggak bisa keluar dari situ. Ya, termasuk yang tadi Anda tanyakan, yang berkaitan dengan kawasan hijaunya. 65 tambah 10%, 75%. Yang 10 itu bisa dalam bentuk pertanian. Bisa dalam bentuk pertanian. Ya kan tadi disebutkan salah satu industrinya pertanian. Jadi kalau kita hitung menjadi 75%. Dengan konsep ini sendiri sebenarnya Pak, minat investor masih akan cukup tinggi nggak sih Pak? Pasti kan nanti kita akan berbicara insentif juga. Iya, oleh Departemen Keuangan. Kementerian Keuangan menyiapkan insentif. Ya, yang saya tahu dari Pak Ibu Menteri bahwa akan ada insentif yang baik agar masalah investasi ini bisa datang ke ini. Pak, kalau kekhawatiran banyak pihak, terutama dari LSM lingkungan itu mengatakan bahwa akan banyak terjadi deforestasi di pembangunan awal IKN, Pak. Kalau kondisi yang saya tahu sekarang itu ya dari total kawasannya itu data dari ATR BPN, kemudian dari data Bappenas yang menjadi kawasan hutannya kan sekitar 41% atau 42% sekarang yang ada. Nah, sedangkan yang akan kita bangun, kembali seperti yang saya sampaikan, kita akan mencapai 75%. Jadi bukan tetapi justru forestrasi kan, penambahan hampir 35%, hampir 2 kali lipat kan, yang sedang kita ini. Itu adalah target kinerja yang harus dicapai dalam proses pembangunan ini. Jadi itu saya kira kurang tepat bahwa terjadi deforestasi, justru terjadinya forestrasi, penghutanan kembali yang akan dilakukan. Sampai kita detailkan, misalnya sekian persen harus endemik dari tanaman asli Kalimantan. Kemudian sekian persen harus tanaman dari wakil dari Indonesia. Itu sudah disiapkan oleh teman-teman KLHK. Gitu. Pak, untuk terkait hunian sendiri Pak, itu untuk kan pembangunan awal nanti kan akan menyasar ke PNS ya Pak ya? Iya. ASN ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak untuk kesiapan hunian? Ya itu yang sedang kita bahas terus nih. Ya tentu saja kan kalau kita pindah ya harus ada pemukimannya, harus ada lingkungan yang mendukungnya, fasilitas kesehatannya, fasilitas misalnya pendidikannya, semua ini sedang kita siapkan. Ya, termasuk huniannya. Ya kan bukan hanya kantornya saja. Ya harus kita mulai dengan, tapi tentu saja secara bertahap. Kembali, kata kuncinya bertahap itu. Konsepnya apa Pak? Landed house apa? Rumah susun ya, apartemen. Susun ya? Iya. Berapa unit Pak untuk pertama kali Pak? Kita waktu ini masih ada diskusi ya, beberapa ini kan ada jumlah sekitar 60.000 ya yang diharapkan. Nah ini sedang dibahas, saya belum tahu terakhir finalnya, tapi tentu saja kita akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Waktu konsep awal ada 11.000 ya. Nah apakah ini kan kaitannya dengan apa yang akan kita mulai di 2024 ya. Tapi yang pasti akan kita siapkan rusun yang betul-betul nyaman lah ya, kurang lebih hampir satu unit itu 98 meter persegi, 99, hampir 100 meter persegi. Nah, pembangunannya paralel dengan paralel semua. Ya bertahap ya. Nah mudah-mudahan bisa selesai tepat pada waktunya. Ya. Untuk konsep pembangunan di IKN ini sendiri, apakah nanti PLTS atap ini bakal menjadi salah satu opsi utama untuk mendorong? Betul. Seperti apa nih Pak? Jadi
apakah itu infrastruktur energi, apakah nanti infrastruktur air ya, itu sudah ada di dalam Perpres. Ya, kalau Anda nggak boleh keluar dari itu. Ya, misalnya air untuk masyarakat sekitar 150 liter per orang gitu ya, per hari gitu. Untuk energi itu energi utamanya disebutkan adalah PLTSA. Jadi harus nanti sumbernya yang akan diinikan sesuai dengan peraturan presiden tersebut adalah tenaga listrik. Nah, didukung oleh yang mana? Kemungkinan yang hijau juga dari air ya, dari yang lain-lain. Tapi yang utama adalah dari surya, solar panel. Dengan kondisi Kalimantan yang cukup terkenal sumber energinya dari migas dan juga minerba sendiri, Pak, bakal ke depan seperti apa? Apakah memanfaatkan sungai tadi seperti yang disebutkan mungkin bagi ini gimana Pak, untuk gas sekarang? Ya, sekarang kan ada yang untuk masa konstruksi dan ada yang masa depan. Kalau masa konstruksi pakai dulu yang sekarang pasti ya, tapi di dalam amanatnya, di dalam untuk ke depan itu adalah tidak boleh ada energi fosil.